Memuncaki klasemen Liga Premier dengan gagah, lolos ke perempat final UCL melawan Sporting, dan lolos ke 8 besar Piala FA melawan Southampton. Inilah kebenaran yang tidak nyaman bagi semua tim lawan. Dan ini bukan kemenangan yang diraih dengan cara merebut bola, melainkan sistematis. Seorang kiper dipilih bukan hanya untuk menyelamatkan tembakan, tetapi untuk mengontrol ruang. Blok pertahanan yang begitu kompak sehingga transisi mati sebelum dimulai. Lini tengah dibangun untuk mendominasi wilayah, bukan hanya penguasaan bola. Serangan yang mencetak gol tanpa merusak formasi tim. Ini bukan Arsenal yang memainkan sepak bola indah, melainkan ini tim yang memainkan sepak bola secara terstruktur. Inilah bagaimana Arteta merekayasa tim yang menguras mental lawan secara taktik dan fisik. Dan mengapa saat ini tidak ada tim di Eropa yang ingin melihat nama Arsenal dalam daftar pertandingan. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana Mikel Arteta membangun Arsenal dari nol hingga sekarang. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Ketika Mikel Arteta datang ke Arsenal Desember 2019, ini bukanlah mesin yang siap meraih gelar namun membutuhkan beberapa penyesuaian. Ini adalah klub yang benar-benar kehilangan identitasnya, secara taktik, secara emosional, dan secara budaya. Arsenal tidak hanya kehilangan poin, namun juga menurunkan standar. Dan Arteta datang dengan deskripsi pekerjaan yang terdengar hampir mustahil pada saat itu. Membangun kembali Arsenal menjadi tim yang serius lagi. Bukti awal datang dengan cepat, Piala FA 2020. Tentu itu adalah sebuah trofi, tetapi lebih dari itu adalah sebuah sinyal. Arsenal masih bisa menang di bawah tekanan melawan tim-tim top di saat-saat yang benar-benar penting. Perjalanan itu tidak memperbaiki semuanya dalam semalam, tetapi itu memberi Arteta sesuatu yang penting, yakni sebuah platform untuk menuntut komitmen dari skuad dan memberitahu ruang ganti. Inilah tujuan dari semua kerja keras ini. Tetapi inilah bagian yang cenderung dilupakan penggemar. Trofi itu tidak berarti pembangunan kembali telah selesai. Itu berarti pembangunan kembali yang sebenarnya telah dimulai. Proyek Arteta tidak dibangun di atas pidato-pidato inspiratif atau momen-momen yang menyenangkan. Itu dibangun di atas kendali ruang, tempo, dan perilaku baik di dalam maupun di luar lapangan. Hal semacam itu tentu membutuhkan waktu nyata, karena untuk memainkan sepak bola yang terkendali secara konsisten, tim membutuhkan skuad yang dapat mengulangi standar yang sama setiap pekan, baik di kandang maupun tandang. Apakah itu mempertahankan keunggulan 1-0 atau mengejarnya? Pada musim 2021-2022, Anda benar-benar dapat melihat Arsenal menjadi tim yang sesungguhnya lagi. Mereka finish di posisi kelima dengan 69 poin, dan meskipun itu bukan berita utama yang menarik perhatian, itu penting dalam cerita yang lebih besar. Levelnya mulai naik, dan Arsenal tidak lagi runtuh karena keadaan, melainkan mulai bersaing setiap minggu. Dan profil skuadnya juga berubah, lebih muda dan lebih segar yang dibangun untuk visi jangka panjang. Kemudian datang apa yang bisa disebut sebagai era hampir juara. Pada musim 2022-2023, Arsenal meraih 84 poin dan finish di posisi kedua. Dan itu bukan musim yang kebetulan. Itu adalah kecepatan di sebagian besar tahun tetapi berakhir dengan perasaan yang sama yang menggantung di atas segalanya. Hampir, tetapi belum sampai. Setahun kemudian, Arsenal melangkah lebih tinggi lagi. Pada musim 2023-2024, mereka finish dengan 89 poin. Lagi-lagi di posisi kedua. Dan disinilah ceritanya menjadi sangat menarik. Karena The Gunners tidak hanya meningkatkan kemampuan menyerang, tapi juga meningkatkan sesuatu yang jauh lebih menentukan juara. Mereka mengakhiri musim itu dengan rekor pertahanan terbaik di Liga, dengan hanya kebobolan 29 gol. Itu adalah performa pertahanan terbaik tim dalam 2 dekade terakhir. Kemudian 89 poin di tahun berikutnya dan Arteta masih belum menjadi juara. Apa yang akan mereka lakukan? Disinilah Arteta pantas mendapat pujian serius. Sebagian besar manajer panik pada titik ini, merombak semuanya dengan mengejar tren terbaru dan membeli solusi baru yang sebenarnya tidak sesuai dengan struktur yang telah mereka bangun. Namun Arteta melakukan sesuatu yang lebih dingin dan jujur lebih cerdas. Dia kembali ke papan gambar dan memperketat aturan lebih jauh lagi. Ada perbedaan nyata antara menjadi tim yang dihormati dan tim yang benar-benar ditakuti lawan. Tim yang dihormati itu bermain bagus, bersaing keras, dan mendapatkan pujian. Sedangkan tim yang ditakuti itu membuat 90 menit terasa menakutkan bagi lawan meski tidak main bagus.
Dan Arsenal asuhan Arteta mulai berevolusi menjadi kategori yang kedua itu. Bukan melalui agresi yang sembrono dan kacau, namun melalui organisasi yang terasa seperti terjebak dalam sangkar. Ketika Arsenal bertahan dengan baik, itu bukan hanya mereka memblokir tembakan atau melakukan tackle, tetapi mereka memblokir semua opsi. Mereka tidak hanya bertahan di dalam dan menyerap tekanan, melainkan mempersempit ruang di sekitar lapangan. Mereka menghilangkan umpan mudah ke lini tengah, dan mengarahkan lawan ke sisi lapangan. Tim Arsenal memaksa lawan melakukan gerakan menyerang yang terasa aman saat itu, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Dan kemudian ketika lawan akhirnya berhasil merebut bola kembali, itu menyadari masalah berikutnya. Tim asuhan Arteta sudah siap untuk menghentikan transisi lawan bahkan sebelum dimulai. Itulah pergeserannya, dan itulah evolusi dari perencanaan awal. The Gunners tidak hanya mencoba mencetak lebih banyak gol daripada tim lawan, namun juga merancang sistem yang dapat memenangkan pertandingan tanpa memberi lawan ruang untuk bernapas. Musim ini, Arsenal telah melewati semua ujian itu selama bertahun-tahun. Di Liga Premier, angka-angka sudah menunjukkan bahwa tim asuhan Arteta sangat berbeda. Setelah 22 pertandingan, mereka berada di puncak klasemen yang dibangun di atas rekor pertahanan terbaik Liga, dan tingkat kontrol dari minggu ke minggu yang menghilangkan kekacauan dari pertandingan. Tetapi dominasi domestik saja tidak membuat tim ditakuti di Eropa. Yang membuat tim ditakuti adalah bukti melawan lawan tim-tim elit. Dan bukti itu telah tiba di ajang UCL. 8 pertandingan UCL dengan 8 kemenangan bersih di kandang maupun tandang. Dan sekarang mereka melangkah ke 8 besar. Konsistensi itulah poin kuncinya. Arsenal tidak menyesuaikan identitas mereka untuk bertahan di Eropa, tapi mengekspornya. Blok pertahanan yang kompak yang sama, kontrol lini tengah yang sama, dan disiplin yang sama dalam serangan. Lawan tidak kalah hanya karena momen-momen brilian. Mereka kalah karena Arsenal menghilangkan pilihan, waktu, dan ritme. Disinilah rasa takut masuk ke dalam persamaan. Ketika tim-tim elit tahu bahwa mereka tidak akan mendominasi penguasaan bola, tidak memenangkan transisi, tidak menemukan ruang di antara lini, pertandingan menjadi melelahkan secara mental sebelum kick-off. Arsenal telah menjadi lawan seperti itu. Jenis tim yang memaksa lawan untuk memainkan permainan mereka ke dalam perangkap, dan ini baru lapisan hasil akhirnya. Yang membedakan tim Arsenal ini dari versi sebelumnya bukanlah kecemerlangan individu atau momen-momen magis, melainkan kejelasan. Setiap pemain memahami tugasnya, jarak yang perlu mereka pertahankan, dan kompromi yang mereka buat. Kejelasan itulah mengapa tingkat performa tidak menurun ketika terjadi perubahan personil, dan mengapa lawan merasa seperti menghadapi mesin yang terawat dengan baik daripada hanya 11 pemain berbakat. Itulah sekilas ulasan tentang tim Arsenal asuhan Mikel Arteta yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.